Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Agus Wahyu Nur Hidayat, mahasiswa PPG Transformasi batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 254 04112 076. Pada hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 2 Bambang Lipuro pada kelas 7C dengan tema Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kenikmatan, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat bisa belajar kembali di kelas apa ini? Kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan ridho dari Allah Taala. Silakan kepada ketua kelas atau siapa, Pak Sono, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca surat Al-Fatihah, dilanjut doa belajar, dilanjut surat Al-Insyirah, dan dimulai dari Bismillah. Sudah kita baca ya, semoga dengan lantaran doa tersebut kita senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT. Ya, seperti biasanya saya akan lakukan pesan terlebih dahulu untuk kelas 7C. Abjad, Abidio, Araina, Arjuna, Arya. Ada dua yang nggak hadir ya. Kita doakan semoga Mbak Maiza ya acaranya sukses ya, acaranya lancar dan masuk Wildan untuk diberikan kesembuhan agar bisa belajar lagi di kelas kita bersama-sama untuk belajar bisa positif. Oke, hari ini kita sebelum memasuki materi yang baru, kemarin kita sudah belajar mengenai apa kemarin? Nah, apa artinya itu? Jumlahnya ada berapa? Ini kira-kira peta daerah mana? Mana? Daerah Timur Tengah. Coba tunjukkan Arab ini mana, Mas Alvan? Maju. Negara Arab itu yang mana? Nah, itu adalah negara Arab ya, silakan kembali. Ini adalah negara. Ada sebuah gambar, kira-kira gambar apa itu? Masjid atau apa? Masjid. Masjid ya. Tapi sebenarnya ini bukan masjid. Kira-kira ini gambar apa? Mana? Ya, ini adalah salah satu bangunan Islam di daerah Timur Tengah sana. Letaknya di mana? Yerusalem, Palestina yang sekarang. Ini seperti yang kalian ketahui bahwasanya ini adalah bangunan orang-orang Islam yang beliau buat itu adalah orang Islam. Peninggalan yang sekarang akan menjadi pembahasan kita yaitu Daulah Bani apa? Daulah Bani Umayyah. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya dalam perjalanannya ya, itu Islam mengalami beberapa tahapan. Ya, ada beberapa periode dalam Islam itu sampai ke
negara kita, sampai ke daerah kita. Sekarang kalian buka halaman 49 yang ada gambarnya itu, ada gambar seperti istana itu. Kita akan saya akan menerangkan dulu terkait mengenai tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran lebih dahulu. Dan di situ ada 4 ya pembelajaran yang ada, tetapi karena ada kita pecah Damaskus sendiri, kemudian Andalusia sendiri. Oleh karena itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Yang pertama ya itu adalah murid nanti dapat menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus ya, di Damaskus. Kemudian yang kedua, murid dapat menjelaskan kemajuan peradaban Islam ya pada masa Bani Umayyah Damaskus dalam bidang pemerintahan ya. Kemudian dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, pendidikan itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga, tujuannya yang ketiga itu adalah murid kalian nanti dapat membuat suatu bagan template atau mungkin poster atau mungkin mapping tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah sehingga dapat memetik nilai Islami dari kemajuan peradaban. Baik, sebelum saya bagikan untuk soalnya ya, soal apa ini saya bagikan untuk materi yang akan saya sampaikan yang akan kalian bahas terlebih dahulu. Nanti ada 6 materi yang akan kita bahas nanti presentasi masih satu adalah video berdiri masjid besar dan tertua di dunia. Istilah Masjid Bani Umayyah disebut juga sebagai tempat suci keempat dalam Islam. Peninggalan dinasti Umayyah di masa Khalifah Al-Walid Abdul Malik. ya. Sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Dan kelompok 1 mana? 2, 3, 4. Tugasnya masing-masing. Nanti setiap kelompok silakan kalian kalian tuliskan ya, untuk membuat sebuah slide presentasi boleh, membuat PPT boleh, membuat infografis boleh, membuat poster boleh, silakan saya bebaskan kalian ya. Saya harapkan kalian akan membuat sebuah karya berupa produk tadi ya, boleh poster atau apapun itu, silakan untuk dibuat sesuai dengan tema yang kalian kerjakan, tema yang kalian berikan. Saya berikan lagi. Ingat yang sudah selesai silahkan langsung kirimkan di grup kelas C. Sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah di Damaskus dan Khalifah yang Manggur. Pendiri dari tahun sendiri. Berdiri dari tahun ini. Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Peristiwa pentingnya yaitu dia setelah peristiwa Amul Jamaah atau persatuan di mana bisa dinarik dengan kekuasaan. Pusat pemerintahan di kota depan dari Kufah Damaskus Suriah. Sistem pemerintahan mengubah sistem dari musyawarah. Ada pertanyaan nggak untuk kelompok 1? Silakan. Ya, kelompok 6 ini mau bertanya, silakan. Apa peristiwa penting yang menandai berdirinya Daulah Bani Umayyah dan apa perubahan mendasar dalam sistem kepemimpinan yang terjadi setelah pendiriannya? Peristiwa penting yang menandai berdirinya Daulah Bani Umayyah adalah kampung persatuan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, 3, tepuk 3.
Perluasan wilayah Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Poin utama penjelasan singkat. Target ekspansi utama yaitu ekspansi militer besar-besaran ke arah barat dan timur. Ekspansi ke barat, penaklukan Afrika Utara hingga ke Samudra Atlantik. Penaklukan Eropa, penaklukan hampir seluruh wilayah Andalusia dalam kurung Spanyol pada tahun 711 Masehi. Tokoh penakluk Spanyol, Panglima Perkasa Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Masa Daulah Bani Umayyah atau pemerintahan hukum sosial dan ekonomi. Mas agak maju di angka kedengaran seperti itu. Ya. Poin utama, reformasi pemerintahan. Penjelasan singkat, kebijakan Arabisasi bahasa resmi oleh Abdul Malik bin Marwan. Sistem administrasi, pembentukan dan penyempurnaan dewan atau diwan untuk administrasi negara seperti Diwanul Baris. Hukum dan peradilan, pengangkatan kuwadi atau hakim personal di berbagai wilayah. Kelompok 3, ada yang bertanya terkait mengenai kelompok 3? Ya, silakan. Arjuna. Kemudian dua dewan yang dibentuk atau disempurnakan pada masa Daulah Umayyah. Kita tugas utamanya masing-masing. Yang pertama, Ada dua dewan yang dibentuk. Pertanyaannya dari Mas Arjuna. Dewan apa ya? pertama Diwanul Ahad, mengurus masalah pendapatan negara terutama yang berasal dari pajak tanah. Ya, itu. Terus? Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah atau pendidikan dan keagamaan. Poin utama, lembaga pendidikan dasar, penjelasan singkat. Maktab sebagai tempat belajar membaca, menulis, menghafal Al-Quran dengan kata Arab. Pusat pendidikan ini digunakan sebagai pusat Mas bisa ke depan, bentar. Ya, ada lagi di Seroke kalah dengan Bel lagi. Ya, silakan. Hubungan intelektual. Khalifah menyelenggarakan majelis sastra, balai pertemuan untuk diskusi ilmiah para ulama dan sastrawan. Perkembangan ilmu agama, ilmu hadis, tafsir, dan fikih berkembang pesat. Upaya kodifikasi hadis oleh Umar bin Abdul Aziz 4 angka besar. Ilmu pengetahuan umum, ilmu umum seperti matematika, hisab, astronomi atau nujum, dan sastra juga diajarkan di masjid. Pola pendidikan bersifat desentralisasi, tidak hanya terpusat di ibu kota, tetapi menyebar ke kota-kota besar lainnya. Ya, itu adalah terkait mengenai kemajuan peradaban pada di bidang pendidikan ya. Pendidikan itu banyak sekali bahwasanya ketika zamannya Bani Umayyah ini kodifikasi hadis itu ada. Baru pertama kali diadakan itu pada zamannya Bani Umayyah, lebih tepatnya pada saat pemimpin Umar bin Abdul Aziz. Ya. Selanjutnya silakan jika ada yang mau bertanya kelompok yang lain silakan. Ya silakan Mbak. Jalan. Apa penambahan dimaksud dalam sistem pendidikan Umayyah dan sebutan pelajaran pengetahuan yang diajarkan di dalamnya selain ilmu-ilmu agama? Masjid. Apa masjid? Peran penting masjid adalah sebagai pusat pendidikan tingkat menengah hingga tinggi, di mana ulama dan ilmuwan menyelenggara kuliah atau halaqah yang terbuka. Dua contoh ilmu pengetahuan umum yang diajarkan di masjid adalah matematika. Tentang perkembangan seni dan arsitektur Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus.
gambar arsitektur, perpaduan antara gaya seni Arab, Romawi, Bizantium, dan Persia. Masjid Agung Damaskus dibangun oleh Al-Walid bin Abdul Malik, salah satu masjid monumental dengan mozaik emas dan penggunaan menara. Nah ini ya, dari disebut bahwasanya ada sebuah ini adalah Wisdom of Honor. Mungkin kita salah mengartikannya selama ini. Saya kira juga dulu itu masjid, tapi ternyata bukan itu. Masjid, di dalamnya ada sebuah batu ya, batu di mana dulu itu dari cerita itu ya pernah digunakan Nabi untuk sholat di sana sebagai pijaannya. Itu ada di sini. Ya. Faktor-faktor kemunduran keutuhan dan nilai-nilai Islam yang dapat dikritik seperti internal atau politik. Sistem monarki yang tidak jelas aturannya menyebabkan persaingan tidak sehat di keluarga, istana, dan munculnya khalifah yang lemah. Sebab internal atau sosial, konflik suku Arab dan ketidakpuasan kaum Mawali atau Muslim non-Arab yang merasa diskriminasi moral penguasa, gaya hidup mewah dan foya-foya di kalangan sebagian khalifah terakhir, menimbulkan kekecewaan ulama dan rakyat. Khalifah yang berprestasi ya. Salah satunya adalah ini Umar bin Abdul Aziz, tadi disampaikan Bapak. Sosok khalifah yang bersih. Khalifah itu pemimpin, ya saya kira seperti apa? Presiden. Ya, sosok pemimpin yang bersih, sederhana, perakyat. Ya, mengurangi pemungutan pajak dan menyetarakan semuanya, tidak ada kaum atas, kaum bawah. Dan di sini bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ini sudah berjasa sampai sekarang ya, yaitu mengkodifikasikan hadis itu yang berjasa untuk membukukannya itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Jika tidak jasa dari beliau, mungkin sampai sekarang kita tidak bisa tidak bisa membaca hadis sampai sekarang. Jadi sangat penting sekali kita mengetahui sejarah bahwasanya ini adalah orang yang berhasil membukukan hadis, gitu ya. Satu saja nggak sendiri, ada timnya nanti. Ketika Umar bin Abdul Aziz itu membukukan hadis, ada lagi banyak sekali untuk khalifah-khalifahnya. Ya, ada kemajuan dan sebagainya. Nah ini ya, gambar kita bahas tadi, nah, kalian bahas semua. Atau juga C terkait mengenai pelajaran yang kita ambil hasil dari diskusi teman-teman kita tadi. Saya akan kirimkan untuk lembar versi pembelajaran. Silakan diisi, ya, diisi dengan sebaik-baiknya. Ya, silakan sudah saya kirim di grup. Saya berikan waktu 2 menit ya. Dari sekarang untuk mengisi lembar refleksi. Nah, saya carikan. Nanti untuk lembar refleksinya, silakan kalian kerjakan di rumah atau mungkin setelah pelajaran ini bisa langsung, nanti bisa saya langsung cek di drive saya ya. Terima kasih. Di rumah aja, pokoknya di rumah boleh, sebelum pulang ke rumah juga boleh. Pokoknya hari ini sudah terkumpulkan, gitu ya, untuk pembelajaran pada pagi ini dan pada doa untuk majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ya, terima kasih. Semoga pelajaran ini menjadi kita bertambah ya. Adapun nanti jika ada yang belum paham, nanti kita akan membahasnya lagi di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Karena bab ini belum selesai. Ada bab Damaskus, ada Andalusia. Terima kasih untuk Mas Judi. Ada kurangnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.